Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abdullah nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan ahli silsilah thariqah Qadiyah Naksabandiyah Ma'had Suyalaya, wabil khusus murabina bihada zaman Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghasif al-Masluk Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun yang saya hormati, wabil khusus wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini, yang istiqomah membersamai MOS Kiai Haji Nur Fahim FN yang biasanya masih ada dalam perjalanan. Yang saya hormati, saya muliakan para penggagas dan organizer MOS Manaqib Online Sedunia. Ada Sahid, Teh Susi si milik kita, Teh Ira, juga ada Bu Kartini dari Texas, Wahyuni dari Inggris, dan semuanya para asatidjah, Iwan Awad yang hadir manakib dalam kesempatan ini, para petugas manakib yang insya Allah mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah pangsa abawa. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan semua urusan kita, diberkahi rezeki kita, dan dibukakan pintu rezeki kita yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya dalam rangka mencukupi hajat hidup kita. Dan kita semua ya qabul, diijabah semua hajat kita, dan diberikan anak, keturunan, keluarga yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf suaranya masih ini agak lama saya, Kak. Umi Sahid kelihatannya udah di rumah nih. Biasanya mah backgroundnya kantor, sekarang udah ada backgroundnya. Oh, masih di jalanan ke kebun, masih di perjalanan ya. Oke. Teh Susi juga sudah di rumah, mudah-mudahan. Ikhwan Ahwat, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini kita pahami bersama dan kita yakini bersama, sebagai seorang mukmin kita yakin bahwa Allah itu ada. Bahkan sudah ada sebelum semuanya ada. Hanya saja kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang sih, peristiwa ini sering terjadi, timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Kalau Allah itu ada, maka Allah di mana? Gitu kan? Allah di mana? Gitu. Allah itu jauh atau dekat? Pertanyaan Allah di mana, Allah jauh atau dekat, ini saya kira tidak salah. Cuma persoalannya dalam memahami nanti di mananya Allah, jauh dekatnya Allah, kita harus yakini bahwa Allah itu adalah bahwa Allah itu berbeda dengan sekalian makhluk ya. Jadi pemahaman tentang Allah itu ada, Allah itu di mana, Allah itu jauh atau dekat, ini adalah dimensinya adalah dimensi batin, dimensi sir, rasa. Bahkan Nabi Musa juga pernah mengajukan sebuah pertanyaan waktu itu kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau jauh sehingga aku perlu memanggilmu sekeras-keras? Ataukah engkau dekat
sehingga aku cukup berbisik kepadamu? Itu adalah pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pertanyaan ini juga wajar, karena kalau dalam kondisi sehari-hari kita misalnya kadang-kadang ada seorang mubalik juga kalau berdoa itu dengan suara kencang, bahkan saya menunjuk ke atas atau jauh, jadi seakan-akan Allah jauh. Tapi kita juga melihat dan kita ngalami bersama Pangersa Abah, kalau berdoa tidak pernah, hampir tidak terdengar suara, lebih ke arah bisik-bisik gitu kan. Nah, mungkin hal ini kan sama kalau menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Jadi, Allah itu dekat. Nah, terkait ini sebetulnya di zaman Rasulullah Muhammad SAW juga beberapa sahabat banyak peristiwa, bahkan salah satunya misalnya ada sekelompok orang Baduy yang bertanya tentang, ya Rasulullah, di manakah Allah? Allah itu dekat atau jauh? Nah, gitu. Maka terkait dengan ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza salaka ibadi ani, kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka kata Allah, fa ini qarib, bahwa jawablah, aku adalah dekat. Aku adalah dekat. Jadi keberadaan Allah itu dekat dengan kita. Bahkan dalam surat yang lain di dalam Al-Quran, di dalam surat Top ayat 16, Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, Allah, lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada hamba-hambanya ketimbang urat leher. Nah, mendengar pertanyaan bahwa Allah itu dekat, ini juga kan menjadi timbul pertanyaan kita. Dan Allah dekat ini juga, maka Allah adalah disebut juga Al-Qarib, ya, karena Allah adalah maha dekat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Qarib, ya, maha dekat. Hanya pertanyaannya, dan ini tidak hanya pertanyaan orang lain, termasuk pertanyaan saya sejak kecil bahkan. Sejak kecil saya dan kemudian memahami ada tadi surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa katakanlah sesungguhnya kami lebih dekat ketimbang urat lehernya. Kalaulah misalnya urat leher dan mata ini ada sejengkal gitu, tidak kelihatan wajar. Harusnya kelihatan. Nah, sekarang bahwa Allah itu lebih dekat. Kenapa Allah lebih dekat itu tidak kelihatan? Nah, gitu kan. Ini kalau akal yang dipakai. Kalau fisik yang dipakai. Kalau bashar yang kita pakai. Bashar kita yang dipakai. Maka dulu terkait tadi surat Qaf ayat 16 itu. Nah, kalau ada orang bertanya, kenapa bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita timbang urat leher kita. Dan dalam ayat-ayat atau surat-surat yang lain juga Allah menyatakan bahwa Allah dekat dengan kita. Kenapa tidak kelihatan? Tidak tampak di mata kita? Logika saya dulu menggunakan semacam apa namanya kertas, suatu teks bacaan, tulisan. Kalaulah ada sebuah bacaan, misalnya ini saya lagi ada minum nasi kurma. Kalau ada jarak dari mata ke sari kurma, ini kan masih relatif jauh, masih kebaca misalnya gitu ya tulisannya. Tapi karena sangat dekat, maka kertas ini saya tempelkan ke dalam mata, nah maka tidak terbaca. Ini logika yang saya pakai dalam rangka menjelaskan tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena sangat dekatnya, maka Allah tidak terlihat. Tapi kemudian dalam suatu waktu, argumen saya ini, hujah saya ini dimentahkan oleh orang yang tunanetra. Dia bilang, Mas, Pak, saya itu jangan baik dekat maupun jauh, saya tidak pernah lihat. Gitu. Ditempelkan atau tidak ditempelkan, memang tidak pernah lihat. Nah, jadi hujah saya ini sudah terbantahkan waktu itu. Dan terus saya tidak bisa memahami sebetulnya di mana kalau Allah itu katanya dekat,
tapi tidak lihat. Dan sehingga bahwa lebih dekat ketimbang urat leher kita, ketimbang urat nadi kita misalnya. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah saya ketemu Pangersa Abah, kemudian melalui wasilah wakil talkin Abah Jagat, saya mendapatkan talkin zikir la ilaha illallah dan zikir hofi yang ditanamkan ke dalam kolbu. Ternyata inilah yang dimaksud bahwa Allah itu dekat. Dan Allah itu lebih dekat ketimbang urat leher kita. Inilah keberadaan Allah. Tapi harus dipahami juga bahwa Allah, jadi ini saya menjadi, inilah baru terjawab bahwa kenapa bahwa Allah itu sangat dekat. Karena sangat dekatnya tadi. Dan hanya ini masih dirasakan oleh kita-kita semua yang sudah berthariqah, yang sudah mendapatkan talqin zikir. Kalau kita tidak pernah talqin zikir, maka argumen jawaban tentang bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat ketimbang urat leher, tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Dan kita tahu di situ. Ini karena talqin zikir. Jadi jawabannya adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid adalah talqin zikir. Alhamdulillah. Nah, ini secara apa namanya? Secara batiniah. Jadi bicara rasa. Namun dengan demikian kita jangan menyatakan bahwa di mana? Bahwa kita kan dalam talqin zikir misalnya kita menanamkan ismu jad, ismu azam, kalimat 4 huruf asma Allah yaitu Allah dan 1 asma yang hu ditanamkan dalam kolbu. Di mana letak kolbu? Kolbu tidak di sini. Kolbu itu bukan di jantung. Kolbu itu adalah dimensi batin yang tidak bisa digambarkan letaknya di mana. Jantung ini adalah salah satu titik latifah dalam kolbu kita, titik lembut. Nah, kita punya 7 titik latifah yang itu sebetulnya ada bisa kolbu. Sehingga banyak orang menyatakan kolbu itu ada di sini, gitu misalnya dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa karena talqin zikir Allah sudah tidak lagi dekat, tapi jadi sudah bersama. Alhamdulillah. Itulah bahwa kalau ditanya di mana, sehingga jawabannya bahwa Allah itu dekat. Karena saking dekatnya, memang Allah tidak akan terlihat dengan mata basyar, tapi akan terasa dan terlihat kalau mata basyirah kita terasa, basyirah kita dihapus. Nah, ini apalagi ini di bulan Rabiul Tsani, kan, Pangersa Abah di dalam kitab Padoi Suhur, rohnya itu diartikan dengan ro'in. Ro'in itu adalah kotoran, noda. Kenapa kita tidak melihatnya jangan dianggap dengan basyar ini, tapi melihat dengan basyirah ini karena dalam kolbu kita masih banyak kotoran-kotoran yang menjadi hijab antara kita dengan Allah, hijab antara hamba dengan yang dihambainya. Jadi sekalipun dekat, nah maka bagaimana cara supaya dekat? Ya kita harus bersihkan terus hati dan kita laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan. Ikhwan akhwat sekalian, bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sehingga bisa dibedakan dalam 2 pengertian umum, ya. Untuk menjelaskan kepada umum tidak bisa yang kita jelaskan yang saya sampaikan semacam ini begitu saja. Karena mereka belum pernah talqin zikir dan mereka belum pernah memahami tentang talqin zikir, tentang penanaman ismu jad di dalam kolbu. Maka dalam hal ini saya membedakan ada 2 pengertian kedekatan Allah. Yang pertama ada kedekatan secara umum. Kedekatan secara umum ini adalah sebagaimana tentang definisi ihsan. Anta budullaha ka'annaha taraku fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu dengan meyakini bahwa kamu melihat Allah, tapi kalaupun engkau belum melihatnya, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah mengawasimu, melihatmu. Jadi
Kedekatan yang pertama, kita yakin bahwa sesungguhnya tidak ada satu perbuatan pun, tidak ada satu makhluk pun, dimanapun berada, sekalipun ada di dalam ruang gelap, di atas batu hitam, berwarna hitam, kecil seperti semut hitam, tetap akan terawasi, terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kalau terawasi kan berarti dekat. Sesuatu yang dekat pasti terawasi. Nah, kalau tidak terawasi ada berarti jauh. Ini pengertian umum. Kepada umum, makin kita bisa nyatakan bahwa kedekatan Allah, bahwa Allah itu dekat karena Allah mengawasi. Allah itu melihat kita semua. Tidak ada satupun perbuatan kita, makhluk dimanapun berada, yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedekatan kedua adalah kedekatan kita semua, khususnya yang sedang belajar sebagai pecinta kesucian jiwa, yaitu sebagai kedekatan yang khusus, yaitu kedekatan orang-orang yang bertaqarrub, beribadah, dan selalu bermohon dan hanya bermahabbah padanya. Nah, ini kedekatan kedua adalah kedekatan yang terkait dengan kita merasa dekat dengan Allah karena kita yaitu memang merasakan, sehingga karena dirasakan kedekatannya ini maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan sesuatu yang tidak disukai Allah, dan bahkan sampai orang-orang yang muqarrabin nantinya gitu kan. Nah, orang-orang khususnya orang-orang muqarrabin ini nanti sebetulnya tidak lagi mengenal adanya kalau di dalam fikih itu ada sifat wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Semua orang-orang muqarrabin itu hanya mengenal perintah laksanakan, larangan ditinggal. Jadi yang namanya makruh ya udah ditinggal sampai haram. Rokok biarpun bilang katanya ini makruh ya udah ditinggal gitu, apalagi udah misalnya ada sabda pangarsa Abah, yang mau ikut Abah tinggalkan rokok. Nah, misalnya contoh gitu. Sunnah, kita tidak bicara sunnah, maka definisi sunnah itu tidak lagi kita bicara kalau kalimat apa itu. Kalau di dalam fikih kan kita katakan wajib itu sesuatu yang apabila dikerjakan maka kita berpahala, dan apabila ditinggalkan kita berdosa. Nah, oke lah, hingga kita berupaya untuk meninggalkan, melaksanakan wajib. Nah, sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kan menurut ahli yang awam, umum. Kita harus belajar bahwa yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Kalimatnya itu akan mendapat ridho Allah. Jadi apabila ditinggalkan, ya kita tidak mematuhi Allah, tapi kalau kita kerjakan ini adalah mengikuti ketentuan Allah. Jadi yang ada kegiatannya adalah itu. Nah, bahkan nanti larinya adalah kalau ke dalam rangka pembersihan jiwa gitu ya. Nanti nafs gitu. Nah, nafsnya ini dalam rangka menghadapi takdir Allah. Nah, kita ini bahkan harusnya nanti berpikir tidak ada lagi istilah sabar dan syukur. Nah, harusnya nantinya orang-orang yang khusus ini tadi, orang-orang yang muqarrabin, yang mendekat. Nah, dekatnya bukan karena diawasi, tapi mendekat karena kita juga berupaya untuk mendekat. Maka semua apa yang terjadi pada diri kita hakikatnya harus kita syukuri. Karena sesungguhnya semua adalah rezeki, semua adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang tidak terbaik gitu. Tidak ada sesuatu yang tidak terbaik. Semuanya terbaik. Nah, contoh misalnya, kita yang besar saja 2,5 tahun lalu lebih ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mengatakannya ujian. Nah, umum dan termasuk kita juga mesti ngap ujian, yaitu dengan adanya COVID-19. Tapi orang-orang muqarrabin maka ini sebetulnya rezeki. Nah, karena sesungguhnya dengan adanya wabah COVID-19, semuanya ada yang terbaik. Bukan kita memikirkannya kita bersabar untuk menahan
tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Tapi kita mensyukuri karena semua di balik itu ada kebaikan. Buktinya dengan COVID-19, kalau kita semua sebagai murid-murid Pangresa Abah harus meyakini bahwa COVID-19 itu adalah sebagai pembuktian tentang kemursidan, karomah kemursidan Pangresa Abah. Salah satu pembuktian karomah terbesar yang diberikan kepada Pangresa Abah. Kenapa? Saya mungkin dengan kesempatan lain pernah cerita, tapi saya ulang di sini. Dulu di zaman, karena Pangresa Abah ini mujadid kan gitu. Dulu sebelumnya amalan TKN Pondok Pesantren Suryadaya itu adalah kita mengenal ada 3 sholat lidap ilbala. Sholat lidap ilbala pada maghrib, habis maghrib, nah, itu habis isya, yaitu surat yang dibacanya adalah surat, kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Yang kedua adalah sholat lidap ilbala sebelum subuh. Surat yang dibacanya adalah surat Alam Nasroh dalam Alam Taro, surat 2 alam ya, surat 2 alam. Dan lidap ilbala ketiga adalah sholat lidap ilbala yang dilakukan setiap Rabu terakhir, Rabu Wekasan bulan Sopar. Surat yang dibacanya waktunya kapan? Yaitu waktu Isra, waktu setelah Isra. Setelah Isra, kemudian sholat lidap ilbala, Isra, istiadah, istihoroh, lalu lidap ilbala. Tapi hanya setiap setahun sekali, setiap hari Rabu terakhir disebut Rabu Wekasan. Sholatnya, surat yang dibacanya adalah surat Al-Kausar, Inna A'thainaka Al-Kausar, Al-Kausar 17 kali. Kemudian Al-Ikhlas, Kulhu 5 kali, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, dan Al-Anas, Qul a'udzu binnas 1 kali. 4 rakaat. Pada Desember 6 tahun 6 tahun lalu lah kira-kira. Desember 6 tahun lalu itu kira-kira 2000 bulan Desember. Pangresa Abah menginstruksikan bahwa sholat lidap ilbala yang dilakukan setiap habis Isra, yang waktu itu hanya dilakukan setiap Rabu Wekasan setahun sekali, diminta dilakukan setiap hari. Dan namanya yang kita amalkan jadi sholat isti'anah, sholat meminta pertolongan. Kenapa ini Pangresa Abah menyuruh itu? Kita baru dapat jawabannya sekarang. Dulu Pangresa Abah tidak, dan Pangresa Abah tidak pernah cerita kenapa. Yang jelas ya kita ikut saja. Apa yang diperintahkan ya ikutlah, namanya kita kepada guru. Nah itu kan kita harus ikut. Pokoknya ikut kepada yang ikut. Ittiba gitu kan. Ternyata karena setiap hari itu Allah menurunkan bala sekitar 80.000 lebih. Jadi bala yang turunkan itu tidak setiap setahun sekali, tapi setiap hari. Dan 6 tahun kemudian, tepatnya bulan Desember 2019, di Wuhan, Cina, muncul sebuah wabah virus yang disebut dengan COVID-19. Dan terus menjalar ke seluruh dunia. Di negeri kita di Indonesia mulai berkembang, mulai merebak, mulai terdengar, terpapar COVID-19 itu adalah bulan Maret tahun 2020. Itu yang seingat saya adalah mulai di kota Depok dan terus menyebar ke seluruh. Semua orang collab, semua orang
terdampak ketakutan, kepanikan dan sebagainya. Nah, COVID-19 ini menjadikan suatu bencana dunia, kata pengusaha, bahkan bencana dunia. Tidak hanya sektor ekonomi, tidak hanya sektor pendidikan, termasuk bidang ibadah juga, Pak Nur. Dan kita sempat dilarang sholat di masjid. Padahal anjurannya sebelumnya bahwa sholat di masjid itu adalah disunahkan untuk memakmurkan masjid. Terus berkembang, bahkan sekalinya boleh sholat berjamaah misalnya mulai dibuka, itu pun kita harus membuat jarak. Tidak boleh nempel, hanya jarak 1 meter. Padahal sebelumnya dalam beribadah kita dikatakan bahwa dalam beribadah sholat jamaah, maka shaf itu harus lurus dan rapat. Karena kalau tidak rapat, maka celah-celah itu ditempati oleh setan. Nah, katanya begitu. Tapi dalam masa COVID-19 justru kita melakukan sholat jamaah dan memberi kesempatan setan untuk bersama kita. Itu di tempat lain. Tapi alhamdulillah, berkah karomah pengusaha Baos, kita selalu melakukan sholat sesuai syariat Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah terus tidak terganggu di sepanjang masa. Shaf jamaah rapat dan lurus seperti sedia kala. Ini adalah sebagai bentuk karomah pangresa Abaos karena keyakinannya dengan talqin zikir kalimat surat Muhammad ayat 19, yaitu bahwa pembasmi virus 19 dan semua virus-virus lain adalah fa'alamnahu la ilaha illallah. Ini adalah sebagai bentuk karomah pangresa Abah. Ini sebagai contoh bahwa sesuatu itu juga adalah yang harus kita syukuri. Jadi semuanya apa yang diberikan oleh Allah, baik yang bersifat jalaliyah, kalau menurut versi umum, jamaliyah, semuanya kita harus terima dengan baik dan semuanya merupakan kamilah. Semuanya merupakan yang sempurna, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang jamaliyah, jalaliyah, tetapi kamilah. Semuanya harus kita syukuri. Semuanya harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang takut kepanjangan ya. Saya berbagi dalam kesempatan ini bahwa ternyata Allah itu lebih dekat ketimbang urat nadi kita. Jadi di mana? Karena Allah lebih dekat ketimbang urat nadi itu, kita itu adalah talqin zikir. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan dengan karomah pangresa Abaos, semoga kita semua bisa diberikan kekuatan untuk mampu mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran thariqah qariyah naqsabandiyah Mahat Sujalaya bikaromati pangresa Abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.